Indonesia adalah negara dengan potensi panas bumi terbesar kedua di dunia. Tapi, di balik sumber energi yang menjanjikan ini, tersembunyi celah korupsi yang menghambat kemajuan. Kebutuhan energi di Indonesia terus meningkat. Seiring pertumbuhan penduduk dan industri, sementara itu, sumber energi fosil seperti minyak, gas, dan batu bara makin menipis. Panas bumi atau geotermal menjadi salah satu jawaban energi ini bersih, terbarukan, dan melimpah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Priska Ayu dari Prodi Hukum semester 2 Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora, Universitas Bina Insan, Lubuk Linggau. Di sini, saya akan memaparkan materi tentang celah korupsi pengusahaan panas bumi di Indonesia. Panas bumi adalah energi panas yang berasal dari dalam bumi. Energi ini bisa diubah menjadi listrik melalui pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Manfaatnya sangat besar, mengurangi ketergantungan pada minyak dan batu bara, serta lebih ramah lingkungan. Tapi, pemanfaatannya tidak semudah membalikan telapak tangan. Biaya investasinya tinggi, resikonya besar, proses eksplorasinya cukup rumit. Bahkan, seringkali tumpang tindih dengan wilayah hutan dan menimbulkan konflik sosial. Nah, disinilah masa serius muncul. Dalam proses eksploitasi panas bumi, pemerintah biasanya melakukan pengoboran awal. Jika ditemukan uap panas, wilayah itu akan dilelang untuk dikelola oleh perusahaan. Namun, KPK menemukan banyak celah korupsi dalam proses ini melalui metode yang disebut Corruption Impact Assessment. Celah pertama muncul dari penugasan PT Sarana Multi Infrastruktur atau PT SMI. Mereka ditugaskan oleh Kementerian Keuangan untuk menyediakan data panas bumi. Padahal mereka bukan perusahaan eksplorasi, karena itu mereka merujuk pihak ketiga dan disinilah potensi konflik kepentingan mulai terjadi. Ada perlakuan khusus untuk PT SMI seperti kompensasi jika lelang gagal atau proyek dihentikan. Ini berisiko membuka ruang suap dan gratifikasi baik kepada pejabat publik maupun antar perusahaan. Celah kedua adalah tidak adanya aturan yang jelas soal reward dan punishment. Artinya, meskipun perusahaan gagal dalam tugasnya, tidak ada sanksi, bahkan tetap bisa dapat insentif. Ketiga, ada ketidakjelasan regulasi, beberapa aturan tumpang tindih dan tidak ada sinkron. Misalnya, PMK nomor 62 tahun 2017 dengan UU BUMN, akibatnya perusahaan yang sebenarnya memiliki resiko besar justru tidak mendapatkan perlindungan hukum yang jelas. Kemudian keempat, proses penunjukan perusahaan eksplorasi dan pengelolaan dana hibah dari Bank Dunia juga tidak transparan. Dana yang seharusnya digunakan untuk proyek justru bisa menganggur atau tidak jelas digunakan untuk apa. Semua celah ini bisa berujung pada kerugian negara dan ketidakefisien proyek di lapangan. Ada juga masalah teknis, pengoboran tidak optimal, pengadaan tanah rawan konflik, hingga overlapping kewenangan antara lembaga. Melihat banyaknya potensi korupsi, KPK sudah memberi sejumlah rekomendasi mulai dari menyusun standar pengeboran, memperbaiki data biaya sumur, merevisi aturan intensif, hingga membuat sistem seleksi vendor yang lebih transparan. Intinya, panas bumi adalah aset masa depan Indonesia, tapi tanpa integritas dan pengawasan, energi terbarukan ini bisa jadi sumber masalah baru. Salah satunya bisa memastikan bahwa pembangunan energi dilakukan dengan bersih, adil, dan transparan demi masa depan yang lebih baik.